Agustus 2010-nya adalah pertama kalinya dia bertemu dengan yang namanya jerawat. Karena seumur hidup dia itu biasanya dia cuma jerawatan aja. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video ini, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita lagi tentang acne story lagi. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh seseorang bernama CCC. Asik. Dialami oleh seseorang bernama CCC. Gimana sih gue nyebutnya? CCC gitu ya. Jangan serius-serius amat, karena kalau serius-serius banget terjadian. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Aku mau ngasih tau dulu, jadi ini adalah foto si CCC itu pas setelah UN SMA di Maret 2010, kayak gini. Setelah itu, ini adalah foto di bulan Agustus 2010 pas kuliah semester 1, kayak begini. Kalian bisa lihat jerawat-jerawatnya sangat amat parah. Betul sekali, kalian pintar sekali ya. Ini kayak aku waktu dulu semester 1, kayak bener-bener full banget semuka-muka. Aku juga kayak sedih rasanya pas jerawatan segini tuh, kayak mau nangis guys. Tapi nggak bisa, ya udah nikmatin aja hidup. Model dikatain, mau diliatin sini, jomblo pun aku oke gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting bahagia, yang penting lo punya temen gitu. Yang penting kalau kuliah punya kelompok. Kalau nggak punya kelompok kayak berasa sedih banget gitu nggak sih? Curhat kan. Nah, ini adalah foto pas dia mukanya di Oktober 2011 setelah pengobatan kuliah semester 3, kayak gini. Lumayan sudah bersih banget jerawat dia yang tadinya di pipi itu. Kulitnya juga udah lumayan cerah dari pas dia tuh di Agustus 2010, itu parah banget. Jadi cerita ini dimulai dari tahun 2004 sampai di tahun 2007. Pas tahun 2004 ini, dia itu mukanya itu benar-benar kucel dan banyak beruntusan. Produk yang dia pakai selama SMP itu adalah Biore Anti Acne. Dia ngerasa cocok banget sama kulit muka ini, dan juga foamnya lembut banget dan kulit berasa kencang setelah dia cuci muka pakai si Biore Anti Acne ini. Sampai akhirnya dia ini pakai si Biore Anti Acne ini sering-sering kan guys, dan dia akhirnya mulai merasa malas karena dia udah kayak ya udahlah gitu, gue udah males skincare, berhenti gitu aja dari cuci muka. Next, lanjut ke periode selanjutnya, tahun 2007 sampai tahun 2010. Ini masa-masa di SMA. Di masa-masa SMA ini masih sama, dia itu masih kucel di bagian T dan beruntusan. Tapi beda, masa-masa SMA ini beruntusannya makin parah, dan akhirnya dia tuh beli produk GF Sulfur, dan menurut dia wanginya tuh wangi belerang banget. Tapi tetap aja dia masih pakai itu sabun sampai habis. Dan setelah itu dia nyobain lah Biore Power Pack yang untuk komedo, tapi hasilnya nol gede guys, nol gede. Gimana tuh nol gede begini? Karena si beruntusan ini tuh masih ada, akhirnya dia iseng-iseng lah untuk minta ke dokter spesialis kulit dengan mengeluarkan uang berjumlah 400.000. Dan yang terjadi, kulit dia yang beruntusan itu hilang lah sudah guys. Waktu itu dikasih sama dokternya itu krim malam, krim siang, dan obat minum, sama sabun cuci muka batangan yang mereknya itu Sebamed. Nah, setelah muka dia udah bersih, beruntusan dia udah hilang, penyakitnya timbul lagi nih, kayak cuci muka. Dan itu terjadi pas dia itu udah kelas 2 SMA. Beranjak ke kelas 3 SMA, akhirnya dia mencoba produk-produk kecantikan karena dia ini belajar nih. Wah, gue bentar lagi mau kuliah nih. Jadi dia merasa kayak sekalian lah belajar dandan gitu. Suatu hari dia mencoba produk Pond's yang hijau, yang tiba-tiba ada di kamar mandi dia, yang itu tuh entah dia nggak tahu itu punya siapa. Terus akhirnya dia pakai. Tambah iseng lah si orang ini, akhirnya dia membeli pula bedaknya yang Pond's yang warna hijau. Dan apa yang terjadi? Tebak apa yang terjadi? Terjadilah muka dia itu merah-merah guys, ngerasa kayak kebakar dan panas banget. Udah gitu tambah juga gatal setelah dia pakai bedak compactnya dari Pond's. Akhirnya dia nyesel untuk nyoba-nyoba
skincare yang kayak begitu. Maksudnya dia nyesel buat nyoba-nyoba lagi gitu. Dan akhirnya dia berhenti untuk memakai si bedak itu. Dan dia nggak ngerti lagi nih gue harus ngapain nih kan, karena muka udah begini gitu, gue harus ngapain lagi. Nah terus akhirnya dia itu disaranin sama temannya disuruh ditotok mukanya guys. Katanya begini, ditotok aja Cin, ditotok auranya biar keluar auranya. nah lo aura apaan tuh. Dan bodohnya si perempuan ini langsung nurut lah. Dan bodohnya si CCC ini langsung nurut lah. Dia kayak oke lah, totok aura dengan harga Rp150.000. Ternyata totok aura itu super duper sakit. Dia juga dapat krim siang, krim malam, sama obat cuci muka yang bener-bener nggak ada mereknya. Bener lah, baru beberapa kali dia pakai, muka dia jadi jerawatan tambah banyak. Maksudnya beruntusan tambah banyak. Akhirnya dia berhentilah pakai produk itu nggak jelas. Terus akhirnya dia baliklah ke dokter kulit yang dulu dia pernah kunjungin. Tapi udah 3 kali balik ke dokter itu, beruntusan dia pun nggak kunjung sembuh juga guys. Juni 2010 dia akhirnya disarankan untuk mencoba benzolak. Dan akhirnya pas dia coba, beruntusan pun nggak kunjung hilang. Akhirnya si CCC pun stop untuk pakai apapun dan akhirnya beralih ke pakai bedak aja cukup buat nutupin si beruntusan-beruntusannya itu. Masuklah ke tahun berikutnya, tahun 2010 dan tahun 2011, yang dia tuh mikir kayak, gue udah mau jadi maba nih, kulit gue bakal glowing nih. Taunya bagaimana guys, gara-gara totok emang. Di Agustus 2010, teman satu kelas kampus dia itu nawarin saya untuk coba sabun cuci muka green tea plus serum anti acne yang katanya racikan dokter dan bagus banget. Harganya itu 150.000. Akhirnya dicoba lah kan sama si CCC ini guys. 2 bulan dia coba produk itu dan gak nanggung-nanggung. Dia langsung jerawatan dan gak nanggung-nanggung juga. Jerawatannya itu langsung jerawatan batu. Dan dia mengklaim bahwa di Agustus 2010 nya adalah pertama kalinya dia bertemu dengan yang namanya jerawat, karena seumur hidup dia itu biasanya dia cuma jerawatan aja dan mukaku sama aja. Akhirnya si CCC ini beralih ke Akhirnya si CCC ini beralih lah ke produk Sebamed lagi, ke facial washnya. Itu dia pakai Sebamed Liquid Face and Body Wash dan ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Dan dia ngedengar gosip lagi nih guys, kayak lo harus pakai Clear and Clear dan Caladin Lotion deh. Nah dia nurut aja nih sama temennya yang request itu. Akhirnya dia belilah dan dia pakai. Tapi nyatanya apa? Tambah parah. Dan akhirnya di Februari tahun 2011 dia menemukan obat jerawat yang manjur banget. Dia pakai produk ini selama 6 bulan dan dia cuma 3 kali beli karena produk ini bisa bertahan sampai 2 bulan. Tapi dia mengumumkan kalau dia itu sekarang udah nggak pakai produk ini lagi semenjak jerawat ini sembuh di tahun 2011. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi apakah produk ini dia masih pakai atau enggak, karena dia juga nggak tahu nih si produk ini masih dijual atau enggak, apakah dokternya masih praktek atau enggak. Terus obat apa sih yang dia pakai buat ngilang jerawat semuka-muka? Dia pakai Evo, ekstrak virgin olive oil. Nah, di mana kalian bisa beli Evo? Kalian bisa beli Evo itu di supermarket. Untuk ukuran yang kecil harganya nggak sampai 50.000. Masuklah ke tahun 2015, 2016 di dunia kerja. Muka dia jadi biasa aja, jerawatan dia ini jadi cuman 1 atau 2 yang keluar. Itu pun datangnya cuman pas mau datang bulan aja. Padahal dia ini setiap hari pakai make up guys. Sampai suatu hari dia ini resign dari tempat kerja dia yang ada di Jakarta Pusat dan pindah ke Jakarta Utara. Nah disinilah dia bertemu lagi sama namanya jerawat. 26 Oktober 2015 itu dia sudah menyatakan sembuh dari jerawat. Tapi yang terjadi apa? Dia punya scars dan bopeng. Setelah dia sembuh di tahun 2010 dari beruntusan dan akhirnya dia ketemu lagi lah sama yang namanya jerawat setelah dia pindah kerja ke Jakarta Utara. Dia nih ngerasa kayak, gue udah 5 tahun cantik, tiba-tiba jadi jerawatan lagi, kayak kesel bawaannya, pengen marah-marah. Di jerawatan kali ini setelah dia pindah itu disebabkan karena air kosan yang kalau kata dia itu jahat banget. Ya menurut dia sih feelingnya gara-gara air. Kalau 2010 itu dia cuma jerawatan di pipi, dan di kali ini tuh dia jerawatan semuka-muka. Dia sampai males ngaca guys. Udah coba berbagai obat Korea yang katanya bisa bikin nyembuhin, tapi ternyata itu nggak bisa nyembuhin juga. Tapi katanya dia kemakan sama omongan itu mah dikeluarin dulu jerawatnya, tapi pas udah sebulan dia pakai jerawatnya keluar terus guys.
Jadi nggak berhenti-berhenti tuh jerawat. Akhirnya dia pulanglah ke rumah orang tua dia yang ada di Sukabumi. Dan ayahnya tuh ngeliat si Sese ini kaget. Wah, jerawat tuh banyak bener. Dibawalah si Sese ini ke dokter kulit di sana. Tapi dia nggak ngasih tahu nama dokternya itu. Kali ini tuh dokternya benar-benar privacy kata dia. Ini adalah foto pas dia lagi jerawatan parah-parah kayak gini. Ini di tanggal 23 Januari 2016. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini banyak banget segini cuy. Tuh segini. Bener guys. Dan butuh waktu 1,5 bulan untuk menikmati hasil dari perawatan dokter pas di tanggal 23 Februari 2016. Dan ini adalah setelah dia berobat ke dokter kayak gini. Udah bersih banget cuy. Wah, cepet juga ya bersihnya, kayak kuping-kupingnya juga lumayan bersih guys. Dan ini adalah foto kedua kayak gini. Udah bersih banget. Dan ini foto ketiga kayak gini. Dan kalau kata dia ini adalah foto yang tanpa diedit sama sekali alias kamera asli. Foto di atas itu udah 2 kali dia berobat ke dokter. Tapi kalau ketemu sama dokternya mukanya tuh dipegang-pegang, diolesin apa tuh dia nggak ngerti, dipiling lah, diapain gitu, komedonya begitu guys katanya. So itu dia cerita selesai dari pengalaman dia menghadapi jerawat yang berulang-ulang kali. Pokoknya guys, kalian tuh harus sabar. Apalagi buat kalian yang punya jerawat hormon, itu tuh sabar. Kalian tuh nggak bisa langsung dalam setahun bisa bersih total. Kita tuh harus sabar. Sembuh dari jerawat pun tuh nggak tahu kapan, apalagi ke hormon gitu loh. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like video aku. Jangan lupa juga buat subscribe channel untuk aku di bawah sini. Komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah.